Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam sudah kita pelajari sampai pada bagian akhir dari kitab ini. Karena kitab-kitab fikih seperti ini pembahasannya ada 4 macam. Pertama fikih ibadah, kedua fikih tentang muamalah harta, ketiga fikih tentang keluarga, nikah dan sebagainya, keempat fikih tentang jinayat atau kriminal. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan tentang jinayat atau kriminal. Nah, sekarang kita lanjutkan bab baru. Babul qadha, bab tentang perhakiman. Hadis 368. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha, barang siapa yang membuat perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak dari agama, fahuwa raddun, maka amalannya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya perintah kami, fahuwa raddun, maka amal tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kaitannya dengan perhakiman apa? Kaitannya adalah kalau ada seorang hakim memberikan satu keputusan hukum, tapi keputusan hukum tadi menyelisih ajaran Quran atau ajaran sunnah, maka hukumnya batal. Misalnya, ada maling mencuri. Kemudian dia mencurinya senilai 2 juta. Ini sudah mencapai nisab. Karena nisabnya sekarang itu nilainya sekitar 1 juta. Hukum Islam menetapkan orang maling dipotong tangannya. Lah ini seorang hakim memutuskan, kamu maling 2 juta. Maka kewajiban kamu, 1, mengembalikan kerugian orang yang kamu malingi. Kamu maling 2 juta, kamu kembalikan 3 juta. Kemudian kamu dipenjara. Nah, maka hukum seperti ini adalah hukum yang batil, yang tidak sah. Sehingga hukumnya seolah-olah tidak ada. Sehingga si maling tadi, apakah wajib memberikan 3 juta? Enggak. Dia malingnya cuma 2 juta. Berarti kewajibannya mengembalikan berapa? 2 juta. Apakah dia wajib masuk penjara? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada hukum maling masuk penjara, enggak ada. Adanya maling kalau sudah nisab dipotong tangan. Maka itulah yang dimaksud fahuwa raddun. Maka perkara baru tadi adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keputusan hukumnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini sekaligus mencakup perkara-perkara bid'ah dalam agama. Perkara bid'ah adalah perkara yang dimasukkan di dalam agama padahal bukan termasuk dari agama. Itu namanya bid'ah. Sesuatu dianggap dari ajaran agama padahal bukan dari ajaran agama. Itu namanya apa? Bid'ah. Contohnya, misalnya ada ibadah, misalnya, okay? Sholat jamaah hari Rabu Wekasan, misalnya. Rabu terakhir dari 1 bulan dianggap sebagai Rabu sial. Nah, supaya tidak sial gimana? Kumpulkan jamaah masjid, sholat tahajud berjamaah setiap Rabu terakhir dari setiap bulan. Itu namanya bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalil sama sekali kumpul-kumpul sholat jamaah padahal sholatnya adalah sholat sunnah, kecuali sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat tahajud pada bulan Ramadan, yaitu tarawih. Adapun kumpul-kumpul sholat tahajud pada Rabu terakhir, nggak ada sama sekali dari Nabi SAW, maka tidak boleh. Itu namanya termasuk bid'ah.
Kita lanjutkan 369. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat, telah masuk Hindu bintu Utbah, nama seorang perempuan. Imra'atu Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Hindun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan yaitu suami saya, rajulun syahihun, seorang laki-laki yang pelit. La yu'tini, dia tidak memberi kepada saya minan nafaqah, nafkah, ma yakfini, apa yang cukup untuk saya, wa yakfi baniya, dan cukup untuk anak-anak saya. Illa, kecuali ma akhadtu, apa yang saya ambil min malihi, dari harta dia, fi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya, maka apakah ada bagi saya fi dzalika, dalam perbuatan itu, min junahin, dosa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, khudhi, ambillah, min malihi, dari harta suamimu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ma yakfiki, apa yang cukup untuk dirimu, wa yakfi banika, baniki, dan cukup untuk anak-anakmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dimasukkan di dalam bab perhakiman. Maksudnya apa? Maksudnya, boleh seseorang melaporkan suaminya atau siapapun kepada hakim ketika dia dizalimi oleh suaminya atau orang tersebut. Istri ditampar pipinya oleh suaminya sampai berdarah. Lapor sama hakim, Pak Hakim, saya ditampar oleh suami. Tolong dikasih putusan dia supaya nggak mengulang lagi. Boleh. Berarti ini kan gibah, menggunjing. Istri menggunjingkan suaminya. Boleh nggak? Boleh kalau kepada hakim. Istri selama 3 bulan tidak dinafkahi. Makan suruh cari sendiri. Ini berarti suaminya zalim. Maka boleh dia lapor kepada Pak Hakim. Nah, dalam kasus ini sahabat Nabi bernama Hindun. Dia datang kepada Nabi melaporkan suaminya, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa? Dia mertua Rasulullah SAW. Abu Sufyan punya anak namanya Romlah. Romlah ini istri Nabi SAW. Nah, Abu Sufyan terkenal dia syahih, pelit. Tapi pelitnya hanya kepada anak dan istrinya. Kalau kepada orang lain dia nyah-nyoh. Kepada temannya, nyoh. Kepada tetangganya, nyoh. Tapi anak istrinya dibiarkan lapar. Mangan ping loro tok, ora oleh luwe, misalnya begitu. Padahal rata-rata makan 3 kali. Nah, dikasih 2 kali. Masih keroncongan perutnya. Nggak bisa tidur. Jadi dia pelitnya sama anak istrinya. Nah, maka di sini Hindun lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini suami saya Abu Sufyan orangnya pelit kepada keluarga. Kalau kepada orang lain dia nggak pelit. Nah, boleh nggak saya sebagai istri, karena saya lapar, belum cukup dikasih makan, saya ambil duit dari dompet suami saya. Pas dia tidur, nah, kesempatan tuh, dompetnya diambil, diambil duitnya. Habis itu kembalikan lagi. Boleh enggak? Tapi ini untuk makan saya. Karena saya belum dicukupi. Maka kata Nabi, khudhi, silahkan kamu ambil. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi banik. Cukup untuk kamu dan untuk anak-anakmu. Tok, enggak boleh nambah. Misalnya makan cuma dikasih 2 kali. Padahal biasanya 3 kali. Nah, 1 piring makan perlu berapa tuh? Anaknya 5, istrinya 1. Nah, berarti 6 porsi. 1 porsi butuh berapa? Misalnya 1 porsi 10.000. Nah, berarti ngambilnya 60.000. Jangan lebih. Kalau lebih, berarti maling harta suami. Nggak boleh. Jadi dalam Islam, namanya harta suami itu harta suami. Bukan harta istri. Tidak boleh istri mengambil. Namanya harta istri itu harta istri. Tidak boleh suami mengambil. Namanya maling. Jadi suami ngambil harta istri tanpa izin, maling. Istri ngambil harta suami tanpa izin, maling. Nggak boleh.
Ini hukum asal. Dalam Islam seperti itu. Dipisahkan. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Maka kalau kita pakai ajaran Islam, nggak ada istilah harta gono gini, nggak ada. Kenapa? Ketika suami mati, jelas mana hartanya, mana harta istri. Istri mati, jelas siapa harta suami, mana harta istri. Karena itu, kalau membuat rumah dengan harta berdua, itu tolong ditulis. Rumah ini dibuat dengan harta berdua. Suami 50%, istri 50%. Atau suami 60%, istri 40%. Atau sebaliknya, suami hanya 30%, istri 70%. Nah, begitu suami mati, anak-anaknya tahu, oh ini harta bapak cuma segini. Itu yang dibagi. Hartanya istri tetap miliknya istri. Ini semestinya begitu. Nah, maka termasuk kesalahan yang merata pada masyarakat adalah tidak dipedulikan mana harta suami, mana harta istri. Pinjam harta istrinya, pinjam tapi nggak dikembalikan. Sampai bertumpuk-tumpuk. Selama 20 tahun atau 30 tahun hidup sama istri tadi, sudah berapa kali pinjam sama istrinya? Kalau di total semuanya bisa ratusan juta misalnya. Utang itu kalau pinjam. Saya pinjam duitmu. Kalau pinjam ya berarti utang. Tapi kalau minta, nah beda lagi. Aku minta duitmu. Ternyata dia ngasih. Nah udah, namanya ngasih berarti bukan utang lagi. Tapi kalau pinjam berarti harus kembalikan. Maka kalau mau aman ya nggak usah pinjam, minta aja. Tapi mosok suami minta istri, nah nggak pas. Ya paling bagus ya pinjam aja. Pas suami ini nggak ada hasil, nah istrinya yang punya hasil. Sementara suami punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Nah, dia pinjam istrinya dulu. Ini saya mau beli beras, pas belum ada duit nih. Saya pinjam duitmu dulu. Nah, nanti pas suami dapat gajian, nah kembalikan lagi. Kemarin saya pinjam berapa? 100 nih, saya kembalikan 100. Nah, sehingga jelas siap mana harta suami, mana harta istri. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa tidak sepantasnya seorang suami mendahulukan orang lain lebih dari keluarganya. Nggak pantas. Semestinya dia nafkahi dulu keluarganya. Kalau keluarganya sudah cukup, baru kesana kemari. Jangan sampai dia terkenal dermawan di hadapan orang-orang, tapi di dalam keluarga terkenal pelit seperti Abu Sufyan ini. Nggak pas seperti ini. Istrimu adalah orang yang paling berhak untuk dapat kebaikan darimu. Karena dia adalah temanmu sehari-hari. Di dalam rumah, di dalam kamar. Itu adalah teman kita yang paling dekat. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa suami memberi nafkah kepada istri. Itu kaidahnya adalah ma yakfi. Sesuatu yang mencukupi istri. Sehingga tidak bisa ditulis dengan angka. Kewajiban suami ngasih nafkah istri setiap hari berapa ribu rupiah. Nggak bisa ditulis dengan angka. Kenapa? Masing-masing orang kecukupannya beda-beda. Misalnya nih, orang Jawa makan 3 kali. Nah, berarti wajib dicukupi makan 3 kali. Orang Sunda makan nasi 2 kali. Paginya nggak makan nasi. Cuma ngalaat aja. Yaitu apa namanya? Snack-snack. Nah, maka berarti kewajiban suami kasih nafkah istrinya makan 2 kali plus snack pagi hari. Itu aja. Itu yang mayakfik. Orang kaya makanannya beda dengan orang miskin. Orang kaya nggak pernah makan lauk karak, Pak. Nah, sehingga nafkahnya yang cukup untuk dia ya sesuai derajat dia. Makanya apa? Telur, daging, ayam. Nah, yang miskin biasanya makannya karak, tempe, tahu. Karak, tempe, tahu. Sembulet niku tok telur tok. Nah, berarti nafkah yang cukup untuk dia ya itu. Dia tidak berhak untuk minta lebih. Kalau dia minta lebih, maka suami memberikan atas kedermawanan saja, kesukarelaan saja, bukan karena kewajiban. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah hadis 370 akan kita pelajari pada waktu yang lainnya lagi. Insyaallah Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil